Gimana tadi? Kamu enjoy gak sama acaranya? Seru? Benar. Ini gak cuma basa-basi doang kan? Oke, jadi beneran seru. Kamu beneran enjoy? Ah, ya bagus deh. Aku senang dengernya. Iya, aku juga mikirnya bakal acara simple aja, nggak terlalu serame itu. Tapi yang bikin acara itu kan tentunya dia, ya, alias kakak saya. Dia memang udah paling tahu lah cara bikin acara ulang tahun kayak gini. Dan ternyata benar, baik itu keluarga inti, baik itu tetangga, teman-teman sekolah, orang tua muridnya, sampai gurunya pun ada. Ramai banget. Iya, saya sih bilang ke dia, undang aja siapa yang memang seharusnya diundang. Mau siapapun itu, kalau memang menurut dia harus diundang ya diundang. Dia juga nanya ke Kayla, katanya ya udah undang aja semuanya. Ya udah, seperti tadi lah. Untungnya rumah saya nggak kecil-kecil banget kan, masih ada ruang terbuka ya. Jadi syukur masih tertampung. Itu jujur ya, selain tadi aku seneng, excited ngelihat Kayla bahagia saat acaranya dimulai, saat potong kue, saat ada game, saat buka hadiah. Aku juga benar-benar ngerasa terima kasih banget sama kamu. Ya dong. Selain kamu udah nganterin dan bantu aku cari hadiah, kamu juga beneran mau datang ngeluangin waktu kamu untuk acara ulang tahun ini. Enggak. Itu nggak cuma nemenin, nggak cuma soal datang doang, enggak. Kamu lebih dari sekedar nemenin, oke? Kehadiran kamu di sini itu bikin semuanya jadi lebih enak. Dan saat kamu nemenin aku kemarin pun membuat pencarian hadiah itu kan menjadi lebih enjoy. Dan ya, bahkan aku ngelihat Kayla juga sama kamu bisa jadi lebih deket kelihatannya gitu kan. Ya aku lega lah. Lega. Soalnya Kayla itu bukan seseorang yang terlalu gampang untuk deket sama orang baru. Baik itu guru, baik itu tetangga. Dia cuma lebih gampang terbuka dengan orang-orang di keluarganya dan mungkin teman dekatnya aja. Ya, tapi saat dia sama kamu, aku nggak tahu kenapa. Kok dia bisa lepas aja. Ya mungkin karena dia memang lagi senang, lagi happy, keadaannya, moodnya lagi bagus. Tapi I don't know, mungkin ada faktor kamunya juga. Jangan-jangan kamu punya aura khusus yang bikin orang betah ngobrol sama kamu. Enggak, aku nggak bercanda, aku nggak melebih-lebihkan, tapi ya itu yang aku rasain. Aku ngomong apa adanya. Dan aku harus akui, aku bersyukur banget karena kamu punya aura itu. Jadi saat kamu datang, kamu bisa mingle, kamu bisa ngobrol sama semua orang di sana. Ya. Dan aku happy banget ngeliatnya. Aneh juga sih kalau dipikir. Kita biasanya ngobrol soal kerjaan, kita biasanya cuman ketemu di tempat kerja, kita ngobrolin soal laporan, soal klien, soal mockup 3D, soal ya aplikasi kamu, web UI kamu kan. Hari ini kita ngobrolin
hal-hal ringan, kita bisa ketawa bareng, bisa ngelihat anak kecil heboh. Yang rasanya itu kok bisa? Ya ini benar-benar refreshing. Refreshing banget. Ternyata kita bisa menikmati hal di luar dari pekerjaan bersama-sama dikarenakan ulang tahun anak saya. Ya mungkin rezeki terselubung. Pokoknya makasih banget deh. Makasih banget. Tadi juga tuh ya. Tadi aku sempat perhatiin sesuatu. Ya kembali lagi soal yang tadi. Kayla tuh kelihatan betah banget sama kamu. Dari awal dia udah milih duduk di sebelah kamu, ngobrol panjang lebar, tawa ketiwi. Itu tuh jarang banget, bener-bener jarang. Ya, kalau itu beneran sering kejadian ya aku nggak akan ngomongin sekarang. Mungkin aku cuma bilang ya memang Kayla itu orangnya gampang akrab dengan orang lain. But no, enggak. Kayla biasanya butuh waktu berapa lama untuk deket sama orang baru. Kadang sama sepupunya sendiri pun masih suka malu-malu kan. Tapi sama kamu tadi, I don't know, entah kenapa dia langsung klik. Aku lihat sendiri matanya berbinar kayak waktu cerita ke kamu gitu. Ya itu yang aku lihat ya. Itu yang aku lihat, matanya berbinar dan saat kamu tanya soal Pokemon favorit dia langsung bisa heboh banget kan. Ya nggak gitu juga. Kamu pernah ditanya soal sesuatu hal yang kamu senengin, gitu, kamu hobi, tapi kalau yang nanya orangnya kamu nggak suka atau nggak enjoy kan kamu paling jawabnya biasa-biasa aja. Oh iya suka. Oh dari kecil udah suka, paling kan gitu-gitu aja. Ya nggak sih, tapi enggak. Dia ngomongnya sampai kayak mau presentasi panjang banget. Iya kan, sampai bingung ngomongnya cepet banget kan. Apalagi kamu yang gak hafal sama namanya sama bentuk-bentuknya gimana. Tapi aku seneng banget liatnya. Soalnya jujur aku sempat mikir jangan-jangan kalau aku bawa kamu ke sini kamu bakal jadi awkward, kamu bakal jadi I don't know, mungkin kamu merasa nggak di tempat yang sama, yang tepat gitu maksudnya. Di tempat yang nggak tepat mungkin kamu berasa teralienated karena kamu ya kenalan kamu cuma aku dan Kayla yang saat itu sebentar di restoran itu, di mall itu. Iya, mungkin seperti yang aku bilang tadi, aura kamu, mungkin kamu memang orang yang supel, yang friendly sama orang lain sehingga kamu juga gampang bergaul dengan orang lain dan itu mungkin bikin Kayla juga sedikit lebih menaruh kepercayaan. Dan buatku itu hal besar banget. Aku jadi lebih tenang kan di acara tadi. Iya, aku bisa lebih tenang karena dia bisa dapat teman baru juga. Gimana? Iya jangan dong, jangan gitu. Kan itu anak saya, masa kamu yang jangan dong, nggak boleh. Harus tetap ayahnya yang menjadi orang favorit dia. Kamu nggak boleh. Ya nggak boleh dong. Nggak, saya nggak akan biarin kamu jadi sayangan saya. No. Iya bakal diundang dong, nggak mungkin. Iya, kalau misalkan nanti ada acara lagi pasti kamu diundang. Ya nggak apa-apa deh. Ya saingan deh, yang penting Kayla seneng. Nggak tahu deh cemburu apa enggak. Saya sayang banget sama anak saya soalnya. Tapi kalau memang anak saya seneng, kan kenapa harus jadi cemburu? Iya segitu percayanya saya sama kamu. Iya, nggak usah terima kasih juga kali. Kamu kan junior saya tahu kamu gimana. Saya percaya sama kamu. Anyway, kamu capek nggak sih?
Dari tadi udah nemuin, udah nemenin dari seharian, ya kan? Ikut acara ini, ikut acara itu, ikut games ini. Kamu diajak ke sini ke sana sama Kayla. Kamu nggak capek? Ah, staminanya tinggi juga ya. Iya, aku sempat khawatir kamu kecapean. Mungkin kamu juga bosen dengan acaranya gitu. Oh enggak bosen. Iya, kok diajak-ajak gitu lari-larian kesana kemari kayaknya nggak bosen ya. Aku justru sampai bingung. Ini yang punya acara siapa? Yang tamu siapa sebenarnya? Harusnya kan aku yang di situ yang bersama dia, yang happy bareng sama dia, tapi kok malah kamu. Enggak apa-apa. Aku seneng liatnya. Aku juga kan tadi ngambil foto. Ya. Enggak di kamera HP. Nanti aku kirim deh. Ya. Kalau semuanya udah jadi, udah siap aku kirim. Ya aku cetak. Atau mau soft copy-nya aja? Dua-duanya. Oke, dua-duanya. Kenapa? Jujur. Mau jujur soal apa? Bener kan perasaan aku? Tapi akhirnya kamu datang juga. Walaupun di hati kamu kayak, ini gue harus datang gak ya? Gue kan gak deket banget. Nanti di sananya takutnya ya thanksin atau malah gak bisa berbaur, cuman diem cengok aja ya. Takut kayak gitu ya. Ya aku juga ada kekhawatiran kayak gitu. Kalau sampai seperti itu sih aku benar-benar bakal ngerasa sedikit bersalah sih. Iya mungkin karena kamunya yang gak mau nolak senior kamu, bos kamu ini, makanya kamu harus datang terpaksa. Ya masuknya kamu terpaksa dong. Iya mau sedikit mau enggak ya namanya terpaksa. Oke, tapi akhirnya seneng. Iya, cuma kan terpaksa. Lain kali kalau emang gak mau datang bilang aja ya. Pasti datang. Iya, saya sih maunya kamu datang nanti. Ya gimana enggak? Kalau saya ngelihat kamu deket sama Kayla kayak gitu, nanti kamu gak datang ditanyain gimana? Dia pasti sedih. Lagi pula kan aku juga senang bisa ngelihat sisi kamu yang seperti itu. Ya, kayak aku bisa kenal kamu lebih dari versi kamu yang ada di tempat kerja, yang ada di kantor. Ketawa kamu yang lebih puas, senyuman kamu yang lebih terbuka, ya bukan ketawa dan senyuman karir gitu kan. Aku bisa ngelihat kamu semua di situ dan aku senang ngeliatnya. Ya, aku senang ngeliatnya. I don't know, kayak aku ngeliat kamu yang bener-bener kamu aja. Bukan kamu yang terhalang dengan status jabatan, terhalang dengan apa ya? Dengan suasana kantor yang terlalu formal gitu kan. Ya gak sih? Ya, mungkin karena aku juga penasaran ya. Aku penasaran kamu tuh sebenarnya seperti apa sih di luar sana? Di luar kantor maksudnya ya. Cara kamu conduct yourself di luaran tuh seperti apa? Kayak tadi aku baru tahu kamu bisa seakrab itu sama anak kecil. Itu bikin aku mikir kayak ada sisi lain yang pengen aku kenal kamu lebih dalam. Iya, karena aku ngerasa ada banyak hal tentang kamu yang belum aku tahu dan jujur aku pengen tahu. Tapi tenang, gak akan aku integrasi kok. Gak akan ya, gak akan ada interogasi, enggak. Aku cuma pengen ngobrol lebih ringan kayak gini, tanpa tekanan.
teleponan, tanpa laptop, tanpa rapat, kita bisa ngobrol secara bebas. Iya, mungkin mungkin lain kali kita bisa ngobrol kayak gini lagi ya. Dimanapun itu. Date, jalan, hangout, apapun sebutannya. Kamu mau kan suatu saat bisa ngabisin waktu berdua lagi sama aku? Untuk saat itu mungkin nggak sama Kayla ya, bener-bener berdua doang. Kayak saat kita ke mall tapi dengan tujuan aku pengen have fun dan pengen kenal kamu lebih jauh lagi. Gimana? Mau gak? Aku serius. Aku serius. Gak mungkin aku bercanda ngomong soal kayak gini. Enggak. Jadi gimana? Iya. Mau. Oke, kalau gitu minggu depan gimana? Gak kecepatan kan? Oke. Iya. It's decided then. Minggu depan. Nanti aku jemput di rumah ya. Oke. Aku akan bawa kamu ke tempat yang seru yang pasti kamu bakal suka. Kamu bisa tunggu itu. Oke. Oke. Iya. Thank you ya. Thank you banget. Aku senang.